Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Senin tanggal 2 November 2020, kita akan belajar pendidikan agama Islam untuk kelas 2 SD. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu memahami kisah teladan Nabi Shaleh alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam. Yang kedua, menceritakan kisah teladan Nabi Shaleh alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam. Untuk kegiatan belajar hari ini, yang pertama yaitu membaca materi Nabi Shaleh alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam di PPT ini ya nak. Yang kedua, melihat dan mencermati video yang ada. Yang ketiga, menyelesaikan latihan soal di Google Form. Selanjutnya, kita akan membahas Nabi Shaleh. Kisah keberanian Nabi Shaleh alaihissalam. Sebelum menjadi nabi, Nabi Shaleh alaihissalam terkenal dengan kejujuran dan kebaikannya. Kaumnya yang disebut Samud sangat menghormati Nabi Shaleh. Kaum Samud dikenal pandai mengukir rumah-rumah besar di gunung dan di pantai menggunakan batu-batu besar untuk berbagai keperluan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Shaleh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya. Seperti dalam firman Allah yang artinya, dan kepada Samud kami utus saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hamba-hambanya." Quran Surat Hud, surat ke-11 ayat 61. Kaum Nabi Shaleh berkata, "Hai Shaleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seseorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." Quran Surat Hud, surat ke-11 ayat 62. Demikianlah kaum Nabi Shaleh merasa bingung di hadapan kebenaran. Mereka mengira bahwa Nabi Shaleh alaihissalam tersihir. Mereka meminta kepadanya agar didatangkan mukjizat yang membuktikan bahwa ia memang utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shaleh berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat." Quran Surat Hud, surat ke-11 ayat 64. Selanjutnya, diriwayatkan bahwa batu gunung pada suatu hari terpecah dan keluarlah unta. Unta lahir melalui cara yang tidak umum. Unta ini merupakan mukjizat dengan sebutan Naqatullah atau unta Allah. Itu berarti bahwa unta tersebut bukan unta biasa, namun merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Mula-mula kaum Samud sangat terkejut. Berimanlah ke beberapa orang di antara mereka, namun sebagian besar tetap berada dalam kekafiran. Kebencian terhadap Nabi Shaleh alaihissalam berubah menjadi kebencian kepada unta itu. Mulailah mereka membuat persekongkolan untuk melawan unta itu. Tokoh mereka berkata, "Kita harus melenyapkan Shaleh dari jalan kita. Kita harus membunuh untanya, dan setelah itu kita akan membunuh Shaleh." Lalu ada 9 laki-laki menyerang unta itu. Akhirnya unta itu terkubur. Allah mengisahkan, maka mereka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap unta itu dan membunuhnya. Quran Surat Al-Qamar, surat ke-54 ayat 29.
Selanjutnya, Nabi Soleh mengetahui apa yang terjadi. Lalu dengan gagah berani, beliau pun marah menemui kaumnya. Soleh tetap berseru bahwa mereka harus beriman kepada Allah dan takut kepada azabnya. Namun, kaum Samud tetap menantang. Kalaulah azab Allah itu ada, maka datangkanlah. Akhirnya Nabi Soleh pun berkata, bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Quran Surat Hud, surat ke-11 ayat 65. Setelah itu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam meninggalkan kaumnya. Kemudian datanglah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan mereka setelah 3 hari. Maka pada hari keempat ada teriakan yang keras yang menghancurkan gunung dan membinasakan apa saja yang ada. Kemudian bumi pun bergoncang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku. Sesungguhnya kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur. Maka jadilah mereka seperti rumput-rumput kering yang dikumpulkan oleh yang punya kandang binatang. Quran Surat Al-Qamar, surat ke-54 ayat 30-31. Lah anak-anak, dari cerita tadi kita dapat menarik kesimpulan perilaku yang patut ditiru dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yaitu sabarnya, pantang menyerah dalam berdakwah agama Allah, selalu berserah diri kepada Allah. Apa-apa itu berdoa kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah. Kita harus meniru perilaku Nabi Soleh yang baik ini ya. Nah, selanjutnya Nabi Lut alaihissalam. Ini kita akan bercerita tentang Nabi Lut alaihissalam yang berjudul Nabi Lut berdakwah dengan tekun dan sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia terdiri atas lelaki dan perempuan. Setelah dewasa, lelaki akan menikah dengan perempuan agar mempunyai keturunan. Karenanya, manusia dilarang melajang atau tidak mau menikah. Nah, kaum Nabi Lut alaihissalam ini punya kebiasaan jelek atau maksiat, yaitu para lelakinya tidak mau menikah dengan wanita, tetapi justru mereka menyukai sesama lelaki. Tentu saja kebiasaan ini dikritik Nabi Lut alaihissalam karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksiat lainnya, mereka melakukan kejahatan, merampok, membunuh, dan menganiaya. Nabi Lut alaihissalam lalu mengajak kaumnya agar beriman dan beribadah kepada Allah, serta meninggalkan maksiat. Akan tetapi, kaum Nabi Lut alaihissalam justru tidak suka mendengar dakwah dan nasihat-nasihatnya. Selanjutnya mereka berkata, datangkanlah siksaan Allah itu, hai Lut alaihissalam, jika sekiranya engkau orang yang benar. Karena kaumnya semakin memusuhi Nabi Lut, akhirnya Nabi Lut alaihissalam menyerahkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu. Yang terdapat pada Quran Surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 30. Permohonan Nabi Lut alaihissalam pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhir tengah malam, Nabi Lut alaihissalam beserta 2 orang putrinya diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjalan cepat keluar kota. Kemudian ketika fajar menyingsing, bergetarlah dengan dahsyat bumi dan seisinya. Getaran itu lebih hebat dan kuat daripada gempa bumi dan juga diiringi dengan angin kencang serta hujan batu yang menghancurkan kota beserta seluruh kaum Lut alaihissalam yang durhaka itu. Lah, dari cerita Nabi Lut itu kita juga dapat menarik kesimpulan perilaku yang patut ditiru dari Nabi Lut alaihissalam, yaitu sabar dalam berdakwah, kemudian pantang menyerah. Yang ketiga, selalu berserah diri kepada Allah, berdoa, meminta hanya kepada Allah. Lah anak-anak, silahkan diklik ya di bawah ini video
cerita Nabi Soleh dan Nabi Lut. Kemudian dilihat dan dicermati cerita Nabi Soleh alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam. Selanjutnya, Ibu akan memberikan link Google Form. Kalian mengerjakan sebisanya ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kali ini kita bertemu lagi di video pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah, pada kali ini kita masuk ke bab yang kelima, yaitu kisah Nabi Soleh. Nah, namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Untuk selanjutnya kita ketahui dulu nih tujuan pembelajaran kita mempelajari kisah Nabi Soleh. Yang pertama, anak-anak bisa mengetahui kisah keteladanan Nabi Soleh alaihissalam melalui cerita ini. Dan yang kedua, menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Soleh di depan orang tua. Jadi nanti anak-anak menceritakan kembali ya. Yang ketiga, anak-anak bisa memiliki sikap keteladanan seperti Nabi Soleh alaihissalam. Nah, untuk lebih lanjut, kita lihat dulu videonya. Nah, agar kita tetap sehat, kita perlu mengingat 3M. Pertama, mencuci tangan dengan air mengalir. Kedua, memakai masker. Ketiga, menjaga jarak. Itu 3M ya. Nah, anak-anak ustazah yang dirahmati Allah, zaman dahulu sudah ada kaum yang mampu membangun istana-istana dari batu tanpa mesin dan bantuan teknologi yang canggih. Mereka mampu membuatnya dengan kekuatan tubuh, pastinya dari Allah, karena Allah yang memberikan kepada mereka. Namun Allah hancurkan istana beserta kaumnya yang ingkar. Apakah anak-anak pernah mendengar kisahnya? Siapa mereka? Dan mengapa mereka dihancurkan? Kemudian perbuatan apa yang mereka lakukan sehingga Allah marah? Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung dengarkan ceritanya yuk. Hud, keluarga serta pengikutnya hijrah ke Hadramaut. Mereka membentuk kehidupan baru di sana dalam suasana keimanan yang tinggi. Sebagian anak keturunan mereka bermigrasi ke utara, ke daerah Hijaz. Di sana mereka membuat pemukiman baru dan berkembang turun-temurun. Bangsa baru ini dikenal sebagai bangsa Tsamud atau kaum Tsamud. Secara silsilah keluarga, kaum Tsamud berkerabat dengan kaum Ad. Mereka berasal dari satu kakek buyut, yaitu Iram cucu Nabi Nuh. Maka tak heran jika kaum Tsamud mirip dengan kaum Ad. Mereka orang-orang yang diberi kecerdasan tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Tsamud juga mewarisi budaya dan keahlian bangsa Ad dalam bidang arsitektur. Mereka membuat bangunan megah di tanah datar dan membuat gunung-gunung untuk dijadikan rumah. Kaum Tsamud sangat mahir dalam ilmu pahat. Mereka membuat relief-relief yang indah. Kota mereka yang terkenal adalah Al-Hijr. Pengairan, pertanian, dan peternakan mereka berkembang sangat baik, serupa kaum Ad dahulu. Pada mulanya, kaum Tsamud menarik pelajaran berharga dari pengalaman buruk kaum Ad. Karena itu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hidup dalam kedamaian dan ketaatan kepada Allah. Tetapi setelah beratus-ratus tahun berjalan, kejayaan membuat mereka menjauh dari ketakwaan kepada Allah. Mereka, terutama pembesar-pembesarnya, mulai angkuh. Penindasan kepada orang-orang miskin dan lemah di antara mereka. Kebohongan, kecurangan menjadi biasa bagi mereka. Kaum Tsamud juga mulai menyembah berhala dan diteruskan turun-temurun oleh anak cucu mereka. Mereka melupakan ajaran Allah dan menuruti bujukan setan. Allah tidak membiarkan manusia dalam kesesatan tanpa ada petunjuk. Karena itu, Allah memilih Saleh untuk menjadi utusan bagi kaum Tsamud. Saleh berasal dari keluarga terpandang di kalangan kaum Tsamud. Kecerdasan yang menonjol, rendah hati,
dan ramah, pandai bergaul, serta sabar. Bakat kepemimpinannya sudah tampak sejak muda. Saleh disukai oleh kaumnya. Mereka berharap Saleh akan menjadi pemimpin mereka. Setelah menerima petunjuk-petunjuk yang jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Saleh alaihi salam memulai dakwahnya kepada kaumnya. Hai kaumku, sembahlah Allah. Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan kamu mampu memakmurkan bumi. Dan mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosamu. Takutlah kamu kepada azab Allah. Tetapi kaumnya menjawab, Hai Saleh, kami sungguh kecewa kepadamu. Selama ini kami mengharapkan kau akan jadi pemimpin kami. Sekarang kau melarang menyembah berhala-berhala. Padahal ini adalah warisan nenek moyang kami. Kami tidak mau mengikutimu. kebanyakan kaum Tsamud tidak mau percaya kepada dakwah Nabi Saleh, terutama para pembesar-pembesarnya. Hanya sebagian dari mereka yang menyambut seruannya, terutama dari golongan-golongan miskin dan lemah. Para pemuda kaum Tsamud mengejek orang-orang lemah itu, tetapi iman mereka sudah kokoh kepada seruan Nabi Saleh. Melihat hal itu, para pemuda kaum Tsamud menjadi sakit hati dan gusar. Keangkuhan mereka menjadi-jadi. Mereka tidak mau kehilangan pengikut. Mereka ingin Nabi Saleh tidak mempunyai pengikut sama sekali. Mereka berusaha agar orang-orang beriman itu meninggalkan Nabi Saleh dan kembali menyembah berhala mengikuti mereka. Kemudian mereka menantang Nabi Saleh untuk mendatangkan mukjizat. Mereka berpikir tentulah Nabi Saleh tidak bisa memenuhinya dan jatuhlah wibawahnya di mata para pengikutnya. Dengan demikian, orang-orang beriman itu akan meninggalkan Nabi Saleh. Hai Saleh, jika kau benar seorang nabi, perlihatkan kepada kami mukjizat. Kalau tidak, tentulah engkau pembohong. Nabi Saleh menjawab, Akan kutunjukkan kepadamu suatu mukjizat, tapi dengan syarat, kalian harus mengikutiku menyembah Allah. Mereka menuju Bukit Berbatu. Nabi Saleh memohon kepada Allah dengan penuh kesungguhan supaya diberi mukjizat. Dari dalam batu besar keluarlah seekor unta yang sangat istimewa. Besar, gemuk, berbulu tebal, sangat bagus, dan hamil 10 bulan. Para pemuka kafir sangat terperanjat. Kaum Tsamud memang ahli dalam memahat batu. Tapi unta ini sungguh indah dan hidup, bukan patung pahatan dari batu. Nabi Saleh berkata, Inilah unta Allah, jangan kalian mengganggunya, supaya tidak turun azab atas kalian. Dia mempunyai giliran makan dan minum dengan kalian. Sehari biarkan dia minum dari sumber air. Sehari giliran kalian dan ternak kalian. Unta itu bebas berkeliaran di pemukiman kaum Tsamud. Pada hari di mana unta itu minum dari sumber air mereka, semua ternak menyingkir seolah mempersilahkannya. Air susu unta itu cukup untuk memberi makan banyak orang setiap hari. Siapapun boleh memerahnya, tetapi tidak boleh mengganggunya. Tapi semua ini tidak menjadikan pemuda-pemuda Tsamud beriman kepada Allah dan Nabi Saleh. Sejak itu, pengaruh Nabi Saleh semakin besar. Bertambah kuat keyakinan orang yang beriman. Para pemuda Tsamud semakin cemas. Mereka takut wibawa mereka makin turun dan tidak mempunyai pengikut lagi. Maka mereka mengadakan rapat rahasia untuk menghentikan dakwah Nabi Saleh. Mereka sepakat untuk membunuh unta mukjizat itu. Para pemuda Tsamud menyuruh 9 orang untuk membunuh unta itu. Mereka ini adalah para penjahat yang dikenal berani dan kejam. Bersama-sama mereka membunuh unta. Ada yang memanah dan seorang menyembelihnya. Pemuda Tsamud mengumumkan pembunuhan unta itu dengan congkaknya. Mereka berpikir dakwah Nabi Saleh akan terganjal. Tentu banyak orang beriman yang akan meninggalkannya karena mukjizat yang sudah tidak ada. Masyarakat sangat sedih dan ketakutan mendengar kabar itu. Mereka sedih karena tidak bisa lagi minum air susu unta ajaib itu dan takut azab Allah akan benar datang menimpa mereka. Para pemuda Tsamud mendatangi Nabi Saleh dengan angkuh dan penuh rasa kemenangan. Hai Saleh, kami telah membunuh untamu. Datangkanlah azab yang kau ancamkan kepada kami. Kalau tidak, pasti kau pembohong besar.
Kalian diberi waktu 3 hari untuk bersenang-senang di rumah kalian. Setelah itu, azab dari Allah pasti akan datang. Dengan penangguhan waktu 3 hari, diharapkan banyak orang yang menyesali dan bertaubat kepada Allah, serta menjadi orang yang beriman. Tetapi orang-orang kafir itu tetap dalam keangkuhannya. Mereka tidak mau beriman. Mereka malah menunggu-nunggu apa yang akan terjadi setelah 3 hari. Diam-diam, mereka juga gelisah, takut kalau azab itu benar-benar datang. Akhirnya mereka merencanakan membunuh Nabi Saleh agar azab itu tidak jadi datang. Mereka mengutus kembali 9 orang yang telah membunuh unta untuk membunuh Nabi Saleh. Tetapi niat mereka digagalkan oleh Allah. Ke-9 orang itu mati ditimpa batu dari langit ketika menuju rumah Nabi Saleh. Nabi Saleh dan pengikutnya kemudian hijrah ke Palestina. Menjelang hari datangnya azab, Nabi Saleh sangat sedih meninggalkan Al-Hijr, membayangkan azab Allah akan menimpa kaum satu kampung halamannya. Aku telah menyampaikan kepada kalian ajaran Allah, tetapi kalian tidak menyukai kebenaran. Kemudian Nabi Saleh berangkat menuju Palestina bersama sekitar 110 pengikutnya. Setelah 3 hari berlalu, terdengar suara sangat keras menggelegar dari langit. Petir menyambar dan bumi berguncang karena gempa dahsyat. Semua orang kafir itu mati mengenaskan. Bangunan yang mereka banggakan banyak yang ambruk. Binasalah kaum Tsamud yang durhaka. Sampai saat ini, sisa-sisa pemukiman kaum Tsamud berupa rumah dan gedung dari batu yang dipahat masih bisa dilihat di Saudi Arabia dan merupakan situs bersejarah dunia. Kaum Tsamud dibinasakan oleh Allah dengan azab yang singkat tapi dahsyat. Mereka diazab karena tidak mengesahkan Allah dan tidak mau mengikuti utusan Allah, yaitu Nabi Saleh. Mereka memilih mengikuti syaitan. Dan walaupun yang membunuh unta hanya beberapa orang, tetapi orang kafir yang lainnya merestui. Mereka mendiamkan perbuatan jahat di antara mereka. Kisah kaum Tsamud mengajarkan kepada kita keharusan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar dalam masyarakat. Tadi sudah mendengar kisahnya ya, sudah disimak dengan benar. Jadi setelah kita ketahui, sudah kita dengar cerita tadi, hal-hal yang harus diteladani setelah mengetahui kisah Nabi Soleh alaihissalam adalah menjadi orang yang penyabar dalam berdakwah. Kita berdakwah bukan hanya di depan orang banyak, di sekitar orang di samping kita, di dalam keluarga kita, kepada adik, kepada kakak, itu kita bisa berdakwah mengingatkan hal-hal yang baik. Penuh kasih sayang kepada siapapun, terutama kepada adik, harus sayang kepada mereka. Rendah hati, tidak boleh sombong kepada siapapun, karena kesombongan itu akan menjerumuskan kita ke neraka jahanam. Beriman kepada Allah dengan patuh dan taat kepadanya, menyegerakan untuk bertobat. Jadi kalau kita bersalah, segera untuk bertaubat, segera untuk beristighfar. Demikian kisah Nabi Soleh alaihissalam. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisahnya, keteladanan Nabi Soleh alaihissalam. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Lut alaihi salam dan kaum Sodom. Kisah ini disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Hud ayat 77 hingga 83. Diceritakan bahwa Nabi Lut alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk berdakwah kepada kaum Sodom yang telah melakukan penyimpangan besar. Mereka memilih pasangan dari sesama jenisnya, bahkan dengan berani menantang Nabi Lut untuk menurunkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Lut alaihi salam tinggal di sebuah kota bernama Sodom yang terletak di negeri Al-Gaur, dekat dengan bukit Baitul Maqdis. Penduduk kota ini atau kaum Sodom banyak yang menyimpang dari ajaran Allah. Buktinya masih terjadi perampokan atau penyamunan. Selama tinggal di kota Sodom, Nabi Lut berdakwah kepada kaumnya dengan santun. Namun sikap kaumnya justru berkebalikan. Mereka mendustakan ajaran Nabi Lut dan tidak menghiraukan perkataannya. Wahai kaumku, mengapa kalian tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Shh, bicara apa sih dia? Entahlah, wahai saudaraku. Aku bosan sekali mendengar Lut mengoceh tentang keimanannya itu. Mereka terus saja mengobrol seolah-olah tidak mendengar perkataan Nabi Lut. Wahai kaumku, aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan mulia ini. Jadi, engkau kemari minta upah kepada kami? Ini, ambillah. Kebetulan aku punya banyak uang dari hasil rampasan para musafir. Astaghfirullahaladzim. Sesungguhnya, mengambil hak orang lain adalah perbuatan yang zalim. Wahai kaumku, segera bertaubatlah kalian. Kemudian, Nabi Lut meninggalkan tempat itu dengan perasaan hancur. Tidak sekali dua kali mereka bersikap buruk kepada Nabi Lut. Namun Nabi Lut tidak putus asa. Beliau terus berdoa kepada Allah agar Allah membukakan pintu hati kaumnya yang telah menyimpang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Laki-laki berpasangan dengan perempuan, begitu juga sebaliknya. Namun kondisi berbeda terjadi pada kaum Sodom. Para laki-laki dengan bangga memilih pasangan mereka dari jenisnya dan meninggalkan istri-istri mereka. Wahai kaumku, mengapa kamu mendatangi sesama lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Allah untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Wahai Lut, mengapa engkau selalu ikut campur dalam urusan kami? Urus saja urusanmu sendiri. Jangan menghalang-halangi kami. Kali ini Nabi Lut sangat geram melihat kelakuan kaumnya. Namun beliau mencoba menahan amarahnya. Sesungguhnya, kamu benar-benar telah melakukan perbuatan yang amat keji, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Hai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir. Sesungguhnya, aku sangat benci kepada perbuatanmu. Atas izin Allah, aku tidak akan semudah itu menyerah. Lakukan sekehendakmu seperti kami lakukan sekehendak kami. Kerusakan moral dan akhlak pada kaum Sodom ini sangat sulit diperbaiki karena mereka tidak menyertakan Allah dalam kehidupannya. Maka dengan mudah hawa nafsu mereka dikuasai oleh syaitan. Ya Allah, mengapa kaumku dengan mudah melakukan itu? Di mana akal sehat mereka? Kesedihan Nabi Lut semakin bertambah manakala menyaksikan bahwa istrinya telah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat At-Tahrim ayat 10. Allah membuat istri Nabi Nuh dan Nabi Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya. Hanya sedikit dari kaum Nabi Lut yang mau mengikuti ajarannya. Di sisi lain, penyimpangan seksual semakin terang-terangan dilakukan. Wahai kaumku yang malang, sebelum azab Allah tiba kepada kalian, segeralah kalian bertaubat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Omong kosong semua itu, wahai Lut. Datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Nabi Lut tidak habis pikir dengan permintaan kaumnya. Kemudian dalam keputusasaannya, beliau memohon kepada Allah. Ya Tuhanku,
Tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu. Beberapa hari kemudian, datanglah 3 malaikat ke rumah Nabi Lut. Mereka menyamar sebagai manusia yang rupawan. Tidak ada yang mengetahui tamu Nabi Lut kecuali istrinya yang durhaka. Semoga kaumku tidak menyadari kedatangan mereka. Ya Allah, selamatkan tamu-tamuku ini. Namun istri Nabi Lut malah memberitahukan keberadaan tamu-tamu suaminya kepada kaum Sodom. Tak lama kemudian terdengar suara ketukan dari luar. Ya Allah, pasti itu mereka. Pada saat itu juga, para malaikat utusan Allah mengungkapkan jati diri dan tujuan mereka datang ke kota Sodom. Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhan. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu, pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu yang tertinggal kecuali istrimu. Hah? Jadi kalian... Ketukan pintu rumah Nabi Lut semakin keras. Kemudian Nabi Lut bergegas mendatangi arah suara. Buka pintunya wahai Lut, kami tahu engkau ada di dalam. Ada apa ini? Mengapa kalian bersikap seperti ini? Wahai Lut, kami dengar dari istrimu bahwa hari ini engkau kedatangan tamu-tamu yang rupawan. Sesungguhnya, mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu mempermalukanku. Jadi, engkau memang sengaja menyembunyikan mereka? Hah? Wahai kaumku, bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina. Banyak bicara, minggir kau. Atas perbuatan kaum Sodom ini, para malaikat itu membuat buta mata mereka. Hah? Ada apa dengan mataku ini? Kenapa aku tidak bisa melihat? Oh, tidak. Ini apa yang terjadi? Sepeninggal kaumnya, para malaikat itu berpesan kepada Nabi Lut, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Hud ayat 81. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Pada malam itu juga, Nabi Lut beserta anak-anak dan kaumnya yang beriman meninggalkan kota Sodom. Suara apa ini? Akhirnya azab yang mereka tunggu-tunggu datang. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Hud ayat 82. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang ada di atas ke bawah, kami balikan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Demikianlah akhir kisah Nabi Lut dan kaum Sodom. Beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini. Pertama, kegigihan Nabi Lut dalam berdakwah kepada kaum Sodom patut kita jadikan teladan. Kedua, tidak sepantasnya kita menantang Allah dengan menurunkan azab. Dan ketiga, hendaknya kita menjaga diri agar tidak terjerumus dalam penyimpangan seksual. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.